Ya, halo semuanya, jadi balik lagi di channel ini sama aku ya kan ya, Adrian. Ya, jadi di video kali ini seperti biasa kita bakal lanjutin dengan proyekan Vario ya. Nah, cuman ini aku perlu sedikit menjelaskan aja ya. Untuk dua part ini, aku sebelumnya udah pernah targetin dari dulu ya, pengen aku gantiin. Cuman di saat aku bokek gitu ya, habis duit gitu kan nggak kesampaian beli. Tapi pas aku udah ada tabungan gitu mau beli, tiba-tiba barangnya out of stock gitu kan ya. Jadi ya aku butuh waktu sekitar berbulan-bulan untuk mantengin online shop gitu guys, biar bisa dapat dua part ini. Dan syukurnya akhirnya udah dapat ya. Jadi ada satu part yang harganya 260.000, ada satu partnya lagi yang harganya 300.000 guys. Tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung review aja guys. Ya guys, jadi ini dia ya dua part yang kita bakal pasang. Ada gas spontan KTC Kitako sama saklar starter KTC Kitako. Untuk gas spontan ini aku belinya versi slim ya guys ya. Pokoknya untuk gas spontan itu ada varian, aku lupa. Ada salah satunya namanya TX2, terus habis itu ada lagi beberapa lah dan segala macam itu. Tapi aku belinya yang slim aja karena terlalu rumit kalau misalkan kalian punya gas spontan yang ada settingannya lagi itu. Aku lupa apa namanya itu. Tapi kalau yang slim itu dia tinggal diaturin aja sama kabel gasnya sendiri. Nah, aku beli gas spontannya pun juga kaget aja ya, bisa satu set sama hand grip ini. Biasanya sih yang aku lihat ya, kalau orang-orang beli gas spontan itu mereka nggak dapat bonus sama hand grip ini. Cuman aku kan udah pakai hand grip yang ini ya dari Daytona ya, yang ini nih. Jadi udah masih senyaman-nyamannya aja. Aku nggak ada niat mau ganti ini hand gripnya. Palingan aku nanti coba pasangin aja nih di motor yang Astrea itu ya. Itu baru selesai ini repaint. Tapi nanti aja kita bakal bahas di video berikutnya. Nah, terus ini juga dari gas spontannya udah dikasih kabel gasnya guys ya. Cuman aku pas itu lihat di deskripsi tokonya itu, aku pas lagi beli ya, mereka jelasin lebih baik kalian pakai kabel gas yang bawaan dari pabrik, anggapan dari original dari Honda ya, dan kalian langsung pasangin aja di gas spontannya di sini. Nah, terus untuk kabel gasnya itu mereka juga nyaranin kita tuh lebih baik pakainya satu biji aja, anggapan satu gas spontan ya. Habis itu udah disambungin ke throttle bodinya. Kenapa dibilangin pakai kabel gasnya cuma satu aja? Karena dikasih tahu biar lebih enteng katanya guys. Kalau misalkan kalian pakai dua, katanya sih perasaannya itu masih berat banget ya. Cuman aku masih mikir juga nih 11-12 nih. Lebih baik pakai kabel gasnya satu aja atau pakai kabel gasnya dua. Karena seingat aku ya, kalau misalkan kalian pakai gas spontan, itu ada perkara di mana kabel gasnya itu bisa putus secara tiba-tiba guys. Anggapan kalian ngegas motor kalian full ya, tarik sampai ke dalam banget, itu tiba-tiba bisa putus guys. Akhirnya apa? Netral, motor kalian nggak bisa jalan sama sekali kan ya. Jadi nanti aku serahin aja ke mekaniknya di bengkel langganannya aku. Kita lanjut lagi ke part berikutnya ya. Ini ada saklar starter KTC Kitako ya. Ini original juga. Harganya cukup mahal, 300.000, ada harga ada kualitas ya. Jadi ini udah universal ya. Jadi udah dilindungin juga tuh kan ya, kabel-kabelnya nanti tinggal dicolokin aja PNP. Terus sedikit catatan sampingan juga ya, kalau misalkan kalian mau pasangin saklar starter kayak gini, ini kan dia beda ya guys ya ukurannya ya. Tuh, kalian liatin kan, dia lebih tipis. Ini saklarnya hanya bisa dipasang kalau kalian udah pasang gas spontan juga. Kalau misalkan kalian asal pasang aja ya saklarnya kayak gini, ininya nih bakal ada banyak celah guys. Ya kan, jadi selongsong gas itu dia selalu mepet sama saklar starter kalian. Pokoknya gitu aturannya selalu. Ada celahnya soalnya di sini. Jadi kayak ada geriginya, aku lupa. Ini hanya bakal nahan kabel gasnya semua dari sini, dari hand grip maksudnya, dari hand grip sampai ke TB. Yaudah nggak perlu lama-lama lagi ya, kita langsung aja nih cus ke bengkel. Jadi aku mau sekalian nih servis motorku ya, full service nih guys. Jadi TB ku bakal dibersihin, filterku bakal dibersihin, CVT ku bakal dibersihin, aku juga bakal ganti oli. Karena ini motor bisa dibilang belum pernah diservis sejak 2 bulan yang lalu lah pokoknya. Jadi aku udah jalan sekitar ribuan kilometer dan ini juga udah cukup lama ya. Aku bawa buat harian untuk berangkat pulang kerja. Alhasil itu sih, kita bakal refreshing dulu, seger-segerin nih motor lagi ya. Sekalian juga biar TB-nya dibersihin, jadi lebih gampang guys. Kalau misalkan habis dibersihin kan langsung disambungin aja kabel gasnya ke TB-nya. Itu cuy. Kita langsung aja ke bengkel. Oke guys, ini lagi dipasangin nih ya sekarang ya. Baru dibongkar nih kan. Kita masih nyesuaiin dulu untuk kabel gasnya nih. Harusnya sih kan bisa ya. Ini kita masih lagi bongkar dulu ya untuk kabel gasnya nih. Jadi dari sini alurnya sampai ke bawah sini ditarik nih. Ini kita masih bongkarin dulu nih. Gimana? Mau bukan. Oh, bongkar semua ya.
guys, jadi karena dudukan rumahnya buat sendiri ya kabel gasnya itu, ini seharusnya kan ada di sini sih nyambungin sama TB-nya kan. Jadi karena ini nggak disediain potongannya, nggak ada sama sekali. Hasil kita bakal potong dulu sih. Jadi yang original bawaan dudukannya kita satuin sama yang aftermarket sih. Potong lagi ya? Kepanjangan ya ini ya? Atau memang setting panjang? Oh memang settingnya panjang karena ya? kan untuk ngukur di sini. Oh. Kan ada lagi yang kabel gas variasi, yang satunya ada lagi. Dia ngukur sendiri, potong sendiri. Masih? Pakai tali gas satu aja. Satu variasi aja, cadangan. Nah, aku kasih nempel. Ini nanti dikasih nempel. Oke. Kabel gas gini tuh putus tuh kalau berapa lama ya pemakaiannya? Nggak pasti tuh. Nggak pasti ya? Tergantung, kalau kena air dia karatan, korosi kan putus. Kalau nggak ada gesekan kayak yang tajam atau karat itu aman, bisa tahunan bahkan. Kalau ada kayak gesekan besi sama besi, kita kena hujan, karatan. 2 tahun lah paling ini ya. Kalau kena air kan seret ya. Iya. Yang buat cepat putus. Kalau misalnya ini selingnya kurang panjang, mau nggak mau ganti seling yang paling panjang. Berarti bisa disetting ya? Lebih berat lagi atau gimana ya? Tarikannya ya? Ini kan tak sisain ini. Jadi gas spontan udah aman ya. Sekarang kita masih fokusin dulu buat pasangin ini start. Ini soketnya kita lepasin dulu, yang original bawaan langsung dimasukin sama yang ini ATC. Kemarin sempat ini nggak mau berfungsi dia, jadi udah dipencet tombol ini, lalu mati lagi ya. Speedometernya berarti kan. Nah, kita nggak butuh langsung gas guys, kita masukin aja guys. Inilah paling ringannya dia. Tali gas 1, tali gas 2 tambah berat lagi. Tapi kalau misalkan tali gasnya 2 berarti sama aja ya kayak sebelumnya ya, maksudnya berat lagi. Lebih berat lagi ya? Ini gas spontan sama saklar udah kepasang ya. Sekarang kita bakal servis biasa cuy. Jadi ini aku bakal ganti minyak remnya pakai yang baru karena udah 3 tahun mungkin nggak diganti ya. Bakal diganti dulu. Ini saklar originalnya guys. Nggak bakal dipakai lagi ya. Kain grip juga kita nggak bakal pakai. Terus buat kalian yang penasaran ya. Ini buat kalian yang penasaran nih, aku pakai ini cuy. Tol ini selalu nih.
Hai guys, jadi ini udah beberapa minggu setelah pemasangan saklar sama gas spontan dari bengkel ya. Nah sebelum ini aku nggak langsung review dulu pas udah nyampe rumah. Aku nunggu beberapa minggu dulu biar tahu gitu ya hasilnya itu seperti apa. Karena kan kembali lagi ya, memang benar sesuai apa yang aku ekspektasikan. Dan kalau benda masih baru tuh dia agak kasar cuy. Iya, jadi setelah pakai gas spontan ini ya, awalnya itu yang aku dapat itu dia memang kesannya agak keras cuy, tapi dia tarikannya tuh nggak terlalu dalam kayak dulu cuy. Jadi ini tuh bisa dibilang sensitif banget ya, tapi benar-benar keras kalau mau tarikinnya. Nah cuman setelah aku pakai ini beberapa minggu gitu kan ya, dia tuh udah jadi agak halus cuy. Nah terus sesuai dengan apa yang aku bilang di awal video guys ya, pakai tali gas yang original dari Honda ya, karena kalau aku bandingkan ya, mungkin dengan menggunakan dua kabel gas itu memang agak beratan sedikit ya. Maksudnya sebelum aku ganti ini memang agak berat ya. Tapi pas aku make dari KTC ini, walaupun ini cuma satu doang loh tali gasnya ya, dia tuh kerasanya agak berat cuy. Jadi tergantung dari kemampuan mekaniknya sendiri. Kalau misalkan mereka bisa ganti tali gasnya ini pakai original Honda, ya seharusnya sih lebih enteng dari yang aku alamin ya sekarang ya kasusnya ya. Karena ini kan bawaan KTC ya, sekali lagi ya guys ya. Sedikit info juga ya, kalau misalkan kalian mau akal-akalin nih, ini kalian lihat nih dari bawah sini ya. Itu untuk dudukannya ini guys ya. Kalau kalian tahu nih, kalian lihat di bengkel itu kan aku diganti ya cuy ya. Jadi aku pakai bawaan yang original Honda. Setauku sih dari semua motor itu bisa ya dipasangin ya untuk tempatnya ini. Tapi karena aku nggak ada terima untuk ininya ya, rumahannya ini buat tali gasnya, hasil tuh sih aku kombinasiin keduanya. Jadi tali gasnya aku pakai tali gas yang dari KTC, tapi untuk dudukan yang di ujung sini nih ya, biar bisa PNP itu aku pakai yang original bawaan dari Honda cuy. Ada beberapa momen sih yang aku alamin ya, kalau misalkan nih kalian pakai gas spontan ini ya, kayaknya kita memang harus lebih memperhatikan hand gripnya juga ya, sama di dalam sininya nih ya, untuk gas spontannya itu seret atau enggak. Karena beberapa kali nih ya pas aku coba gas full gas ya, tarik ke belakang sini, dia tuh bisa dibilang agak seret cuy. Jadi dia di saat aku udah lepas nih ya, dia masih nahan di sini. Aku sih cobain beberapa kali ya pakai pelumas. Dia memang ada beberapa kali memang udah aman ya. Tapi di saat itu udah kering ataupun bener-bener kotor gitu ya, di sini agak trouble cuy. Makanya nanti aku coba akalin dulu ya, antara kita memang harus ganti hand grip atau memang kurang sesuatu yang buat melekat di ini gas spontannya. Karena kayak kesannya tuh ini keputar terus kan hand gripnya ya, tapi di sini ini nggak jalan gitu. Nah terus berikutnya nih kita bahas lagi ke saklar KTC ya. Nah jadi untuk saklar KTC ini original guys ya, PNP, nggak ada kendala atau apa. Ya jadi sama seperti yang aku bilang sebelumnya guys ya. Misalkan kalian pencet untuk tombol ini memang awalnya keras banget ya, karena kan masih baru ya. Cuman kalau misalkan kalian udah sering pakai, contohnya nih tombol starter nih, kalian pakai buat nyalain motor kalian terus-terusan, dia lebih fleksibel sih kesannya cuy. Jadi karena ini masih baru ya, saking kerasnya nih, aku pencet ini tombol, itu sampai aku pakai dua tangan cuy. Kan awalnya kan aku pakai kan gampang ya, cuma satu tangan gini ya. Cuma karena terlalu lebar sedikit ya bentukannya, dia jadi gini cuy. Aku nyalain ini pegang, satunya aku pegang ini. Jadi tangan kedua aku di sini nih, satu di sini, satunya lagi yang kanan di sini. Agak repot tapi lama-lama itu sih, kalau tombolnya udah agak lancar gini ya, gampang dipencet ya tuh. Dia seharusnya sih lebih gampang nyalanya, nggak terlalu susah. Tambahan lagi ya, untuk tombol ini aku iseng nyoba untuk stop idling ini ya, ternyata dia nggak mau berfungsi cuy. Nih aku nyalain ya, nih aku pencet nih ya, nih mati kan. Kita liatin beberapa detik ya, seharusnya dia mati nih. Masih nyala cuy. Lihat lagi nih. Ya jadi itu sih guys. Kalau kalian tahu itu kan artinya apa, idling stopnya berarti nggak berfungsi sama sekali, nggak berfungsi. Walaupun di sensor di sininya kelihatan ya di speedometernya ya. Cuman ya udahlah, aku udah bilang berapa kali ya, mungkin kedua kali atau 3 kalinya. Kalau untuk idling stop itu aku nggak terlalu pentingin. Karena kembali lagi aku kan selalu setiap kali jalan motor nyalain aja udah. Ya sejauh ini sih nggak ada kendala apa-apa guys ya. Udah bener-bener aman aja sih, super duper nyaman juga. Kalau aku udah pakai gas spontan nggak terlalu repot ya. Karena kan awalnya kan aku juga makainya ngegasnya gini ya, benar-benar tarik ke belakang banget, dan dia lebih enteng cuy. Tambah juga sama saklar baru ini kan ya, jadi lebih agak ganteng penampilannya. Cuman ini aja sih masih kurang ya, benar-benar apa ya, udah itu kan
udah lama banget. Ini aja sih nanti ya. Kita kalau misalkan udah ada proyekan masang bilet ya udahlah. Sekalian juga kita ganti yang kirian ya. Karena kan masih standar ya cuy. Tuh. Belum ada biletnya sama sekali. Jadi kita tunggu aja, bersabar. Kalau misalkan aku udah ngerasa perlu ganti ya sudahlah. Nanti kita ganti juga sekalian sama ini nih. Yaudah, mungkin untuk video cukup sampai segitu aja guys ya. Thank you for watching. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye.